Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Fauda dengan NPM 250010001. Di sini saya akan melakukan video address yang dimana ada pasien ibu-ibu yang keadaannya di lokasinya di rumah sakit. Jadi dia itu tidak sadarkan diri. Setelah itu saya akan memastikan posisinya dengan aman, lingkungannya juga aman, dan pasiennya didapatkan pasiennya tidak sadarkan diri. Setelah itu saya akan memanggil perawat untuk menyiapkan AED-nya atau kode bulunya. Pertama saya akan menepuk-nepuk pasien seperti bu, dengan suara saya bu. Jika tidak terdengar, pastikan seperti mencubit-cubit di bagian kuku atau di bagian sini. Jika tidak sadar, saya akan mengecek di arteri karotis menggunakan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, di antara kartilage tiroid dan nasal sternocleidomastoid. Dengan di sini hitung dalam 5 sampai 10 detik. Kenapa harus di arteri karotis? Karena arteri karotis ini lokasinya terletak dekat dengan jantung. Setelah itu dia itu adalah pembuluh darah besar yang dia itu tetap teraba denyutnya walaupun adanya penurunan secara drastis atau shock. Nah, di sini nadi tidak teraba, napas tidak ada kuat, saya akan melakukan CPR yang dimana itu menggunakan tangan. Jadi tangan yang lebih kuat ini dia itu terletak di paling bawah dan tangan yang di atas itu untuk menekannya. Setelah itu tangannya dikepal di bagian sternum. Setelah itu pompa dalam hitungan 1 sampai 30 dengan kedalaman 5 sampai 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30. Kenapa harus 5 sampai 6 dalam kedalaman 5 sampai 6 cm? Karena jika lebih dari 6 cm itu akan terjadinya cedera pada organ dalam dan terjadinya terjadinya patah tulang atau fraktur tulang ketiganya. Setelah itu saya akan mengecek arteri karotis lagi. Di sini terdapat dia terasa, tetapi nafasnya tidak dikuat. Saya akan melakukan pemeriksaan ventilasi. Di sini saya akan letakkan di sini. Setelah itu saya akan pompa sebanyak 2 kali. Saya periksa lagi agar memastikan. Di sini ternyata terdapat pada pasien ini nafasnya kembali tidak adekuat dan arteri karotisnya juga tidak teraba. Jadi saya akan melakukan pengulangan CPR lagi. Setelah itu ketika pasien tidak ada trauma, saya akan melakukan Tacklation lift. Itu jika tidak ada trauma. Jika pasiennya ada trauma, itu saya akan melakukan jaw chill. Seperti itu. Kenapa kita harus melakukan pembukaan jalur pernafasan? Karena agar tidak ada hambatan pada jalur pernafasannya. Jadi saat CPR pastikan penolongnya di antara bahu pada pasien dan pastikan pasien dalam keadaan terlentang. Tim kode bulu sudah datang dan lakukan RJP atau shock pada jika RJP dan lakukan pemasangan pad pada dada pasien. Dan jika AED-nya terhitung shock, lakukan setruman pada pasien. Dan pastikan saat
Terima kasih. Baik, cukup sekian dari saya.